Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang usaha budidaya unggas petelur. Budidaya ternak adalah satu usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan. Salah satu budidaya ternak adalah telur. Telur adalah bahan pangan yang kaya akan kandungan protein dan lemak. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum kita melakukan suatu kegiatan wirausaha adalah melakukan perencanaan usaha. Perencanaan usaha itu yang pertama adalah menentukan jenis ternak apa yang akan dibudidayakan, lalu menentukan lokasi kandang, dan menentukan skala usaha yang akan dibuat. Jenis-jenis unggas petelur. Yang pertama ada ayam. Ayam adalah unggas petelur. Ayam dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama ayam petelur yang dimanfaatkan telurnya, yang kedua ayam pedaging yang dimanfaatkan dagingnya, yang ketiga ayam dwi guna yang dimanfaatkan telur dan daging, dan yang keempat ayam ornamental yang dimanfaatkan fungsi keindahan baik pada suara maupun pada bulunya. Yang kedua adalah itik. Itik merupakan unggas yang hidup di air, memiliki badan kecil dan bergerincah. Yang ketiga, ada bebek. Bebek adalah unggas air yang memiliki badan lebih gemuk dan bergerak lebih lambat daripada itik. Yang keempat, ada angsa yang memiliki badan lebih tinggi dan warna bulunya putih. Yang kelima, ada burung puyuh yang merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakkan. Agar proses budidaya terlaksana dengan lancar, diperlukannya sarana dan peralatan. Yang pertama, ada kandang. Kandang berfungsi untuk menjaga supaya ternak tidak berkeliaran dan memudahkan pemantauan serta perawatan ternak. Ada 4 jenis kandang. Yang pertama, kandang box. Kandang box ini digunakan untuk anakan unggas yang berumur 1 hingga 14 hari. Yang kedua, ada kandang ren. Kandang ren ini berfungsi untuk tempat pembasaran atau pemeliharaan induk unggas. Yang ketiga, ada kandang postal. Kandang postal ini ditujukan untuk sistem pemeliharaan unggas secara intensif. Yang keempat, ada kandang bateri yang digunakan untuk sistem pemeliharaan intensif yang mana setiap ruang kandang ditempati 1 ekor unggas saja. Lalu yang kedua ada peralatan lain seperti liter atau alas lantai, indukan yang berfungsi untuk menghangatkan anak ayam ketika baru menetas, lalu tempat bertengger, tempat makan, minum, dan tempat grid. Yang ketiga ada bibit. Yang keempat ada pangan. Pangan unggas terdiri atas campuran bahan makanan seperti jagung, kedelai, dan bahan lainnya, sehingga memiliki komposisi nutrisi karbohidrat, kalori, serta kasar, protein, lemak, kalsium, dan fosfor. Jika memungkinkan, juga bisa menggunakan dedak. Lalu, ada yang kelima, obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Obat-obatan diberikan kepada unggas jika diperlukan. Lalu, vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan unggas. Sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Lalu, adapun kegiatan-kegiatan budidaya unggas petelur. Yang pertama itu penyediaan kandang. Lalu yang kedua itu ada penyediaan bibit. Yang ketiga ada penyediaan pakan. Yang keempat ada pemeliharaan. Di pemeliharaan ini ada 3. Yang pertama itu pemberian pakan, pemberian minum, dan pemeliharaan kandang. Pemberian pakan disesuaikan dengan umur si bibit unggas tadi. Untuk pemeliharaan kandang dapat dilakukan dengan sanitasi, yaitu menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang agar tetap bersih dan mencegah penyakit yang paling murah dan mudah. Lalu yang kelima ada panen. Hasil utama unggas ini adalah telur. Lalu adapun unggas jantan bisa dimanfaatkan dagingnya dan kotorannya juga bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Lalu yang keenam, pasca panen. Pasca panen itu kita bisa melakukan pembersihan telur kemudian dikeringkan. Penentuan harga pokok produksi usaha unggas petelur. Harga pokok produksi
ada dua metode penentuan, yaitu full costing dan variable costing. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang mana semua biaya produksi diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi. Yang kedua, variable costing. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya memasukkan komponen biaya produksi yang bersifat variabel sebagai unsur harga pokok. Promosi produk unggas petelur. Seperti yang kita tahu nih, promosi itu kan kegiatan yang dilakukan untuk memasarkan produk dan memberi informasi agar konsumen membeli produk kita. Jadi tujuan promosi ini untuk menarik pembeli dan meningkatkan volume produksi dan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Ada 3 ciri dari perumusan promosi ini. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi itu memberikan informasi kepada konsumen dan menarik perhatian mereka. Yang kedua, insentif, yaitu pemberian pelayanan untuk merangsang pelanggan dengan nilai dan keistimewaan tertentu. Yang ketiga, invitation, yaitu mengundang para konsumen agar melakukan pembelian pada saat promosi dilakukan. Yang terakhir ada sistem konsinyasi untuk produk unggas petelur. Konsinyasi merupakan suatu perjanjian antara salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang disebut konsinyor dan pihak yang menerima disebut konsinyi. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemilik produk harus memiliki kriteria khusus untuk barangnya, karena jika tidak, pemilik produk justru akan mengalami kerugian seperti barang rusak ataupun hilang. Sekian penjelasan materi budidaya unggas petelur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.